Bab 1886, beri aku jalan keluar. Alam semesta ke-12, di suatu tempat. Tempat ini adalah reruntuhan dengan beberapa tanda misterius pada reruntuhannya. Di sini, seorang lelaki tua berdiri di depan reruntuhan, merujuk pada tanda-tanda ini. Kadang-kadang dia berpikir, kadang-kadang mengerutkan kening. Pada saat ini, Shaun, yang telah meninggalkan dunia iblis, muncul di depan lelaki tua itu dan dengan hormat memanggil, Tuan. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak berusia 70-an, dengan rambut abu-abu dan janggut putih. Begitu dia melihat Shaun, dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu akan pergi ke dunia iblis untuk merebut posisi penguasa dunia iblis? Mengapa kamu ada di sini? Orang tua itu adalah guru Shaun, Bren, makhluk kuat di level puncak leluhur surgawi, dan juga leluhur surgawi 9 dao. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam dewa leluhur semesta, dengan kekuatan alam semesta. Dia datang ke alam semesta ke-12 untuk melihat apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan dan memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Shaun memasang ekspresi muram di wajahnya dan berkata, aku tidak tahu dari mana seorang pria kuat muncul. Dia memukulku dan aku terluka, dan lukanya tidak ringan. Oh! Bren tercengang. Dia tahu kekuatan muridnya, yang merupakan salah satu dari 7 leluhur bumi. Dengan kekuatan ini di alam semesta ke-12, kecuali dewa leluhur alam semesta ke-12 muncul, dia akan hampir tak terkalahkan. Apakah itu Struik, leluhur alam semesta ke-12? Tanya Bren. Tidak, namanya 49, kata Shaun. 49. Bren sedikit mengernyit. Di alam semesta ke-12, kapan orang kuat ini muncul? Fakta bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan muridnya menunjukkan bahwa 49 ini bukanlah orang yang sederhana. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Shaun berkata, Tuan memberi kita perintah untuk menduduki dunia-dunia utama di alam semesta ke-12 secepat mungkin dan merebut keberuntungan dunia ke-12, tetapi Tuan melarang kita untuk membunuh. Sulit untuk menduduki tanpa membunuh. Bren berpikir sejenak dan berkata, ayo kita pergi ke alam iblis. Aku akan menemui 49 orang ini secara pribadi. Sang guru memerintahkan untuk tidak membunuh karena dia khawatir alam semesta lain akan mengikutinya. Dengan cara ini, alam semesta utama akan berusaha keras untuk merebut kekayaan alam semesta ke-12. Begitu hal ini terjadi, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Tapi, tidak masalah untuk membunuh beberapa dari mereka. Pada saat ini, Julian, Kai dan Gary sedang minum di suatu tempat di dunia iblis. Setelah Shaun pergi, dia langsung pergi mencari gurunya, seorang pria kuat di puncak leluhur surgawi 9 dao. Pria kuat seperti itu tidak akan terkalahkan kecuali dewa leluhur alam semesta muncul. Bahkan jika para dewa leluhur ke-12 alam semesta dijumlahkan, jumlah mereka tidak akan banyak. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di dunia iblis dan muncul lagi di istana 10.000 iblis. Begitu mereka muncul, Raja 10.000 iblis merasakan aura yang menakutkan. Dia segera bergegas keluar dari istana 10.000 iblis dengan sejumlah besar iblis yang kuat dan menatap Shaun dan Bren yang muncul di luar istana. Begitu Bren muncul, dia mengumumkan namanya, aku Bren dari alam semesta ke-6, orang kuat di puncak leluhur surgawi 9 dao. Aku telah jatuh hati pada dunia iblis. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah, jika tidak, tempat ini akan diratakan dengan tanah. Bren tidak berdiskusi dengan Raja 10.000 setan lagi, tetapi memberinya kesempatan. Raja 10.000 setan tampak serius. Dia tidak menyangka Shaun akan kembali dan membawa gurunya bersamanya. Shaun sendiri sudah cukup menakutkan, dan dengan tambahan leluhur surgawi 9 dao, Raja Iblis 10.000 merasakan tekanan yang tak terlihat. Tekanan yang tak terlihat itu membuatnya sulit bernapas. Namun dia tidak berkompromi. Bahkan jika itu berarti memusnahkan klan, bahkan jika itu berarti menghancurkan dunia, aku tidak akan berkompromi. Bahkan jika kamu menduduki dunia iblis, tetapi semua makhluk di dunia iblis dihancurkan, kamu tidak akan dapat menerima berkah dari awan ki. Raja Iblis 10.000 berbicara dengan nada tegas. Pada saat ini, Julian sudah merasakan bahwa seorang pria kuat telah muncul di dunia iblis. Dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan lembut, aku tidak menyangka dia akan muncul secepat ini. Kai juga merasakannya dan bertanya, bos, apakah Anda akan membunuh banyak orang kali ini? Tentu saja, Julian menyesap anggur dan berkata. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk muncul. Jika kau ingin membunuh, kau harus punya alasan. Ada banyak leluhur alam semesta yang menatap alam semesta ke-12 sekarang. Jika kita mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, itu akan sangat merugikan alam semesta ke-12. Mari kita tunggu mereka bergerak terlebih dahulu dan membunuh beberapa makhluk monster. Sekarang aku berharap Raja 10.000 monster akan terus melawan. Jika dia memilih untuk berkompromi, maka aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak. Gary langsung mengerti pembicaraan antara keduanya. Dia tahu bahwa Shaun telah membawa orang-orang yang lebih kuat bersamanya. Dia langsung berkata, ayah saya pasti tidak akan berkompromi. Itu yang terbaik. Julian tersenyum tipis. Pada saat ini, istana 10.000 setan. Raja Iblis 10.000 tidak berkompromi, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya.
Meskipun aura ini jauh lebih rendah daripada Brand, dia tidak takut dan meraung, tidak peduli dari alam semesta mana kamu berasal, jika kamu ingin menguasai dunia iblis, bunuh saja kami semua, dan dunia iblis akan menjadi milikmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Brand langsung berubah muram. Saat dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti ini memunculkan kekuatan magis. Dengan kekuatan magis tersebut, para penjaga di belakang Raja 10.000 Iblis hancur dalam sekejap dan menguap serta menghilang. Leluhur surgawi 9 Dao Puncak Rilem, alam ini sama dengan Kai, tetapi Kai berada di tingkat ke-10, dalam hal kekuatan, ia memiliki sedikit keuntungan. Raja 10.000 setan menyaksikan para iblis kuat itu dihancurkan dalam sekejap, dan hatinya seakan jatuh ke dalam jurang. Apakah dunia iblis benar-benar akan hancur di tanganku? Dia tampak tak berdaya. Julian, yang sedang minum di suatu tempat, perlahan berdiri dan berkata, kamu bisa muncul sekarang. Selagi dia bicara, tubuhnya berkelebat dan lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di depan istana 10.000 setan. Begitu dia muncul, Kai dan Gary mengikutinya. Melihat Julian, Xiao mundur beberapa langkah, menatapnya dengan waspada, dan berkata, Tuan, dialah yang menyakitiku. Brand menatap Julian. Dia ingin melihat Julian, tetapi dia tidak dapat melihat di alam mana Julian berada. Namun, dia tidak takut, karena dia memiliki dewa leluhur alam semesta di belakangnya, dan dia sendiri sangat kuat. Wah, kamu dari alam semesta mana? Aku Brand dari alam semesta ke-6, dan guruku adalah dewa leluhur kosmik. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan alam semesta ke-6, kalau tidak, itu akan menyebabkan perang antara kedua alam semesta. Brand menghitung dengan tepat bahwa Julian bukanlah makhluk dari alam semesta ke-12. Karena tidak ada orang sekuat itu di alam semesta ke-12. Orang terkuat di alam semesta ke-12 hanyalah Struik. Sebagai penguasa alam semesta ke-12, setiap gerakan Struik diawasi, dan dia tidak akan bertindak gegabah. Brand mengungkapkan asal-usulnya untuk membujuk Julian mundur. Alam semesta ke-6 bukanlah yang terkuat, tetapi semua orang tahu bahwa alam semesta ke-6 memiliki hubungan yang sangat baik dengan alam semesta pertama. Jika Anda menyinggung alam semesta ke-6, itu sama saja dengan menyinggung alam semesta pertama. Julian menatap Xiao dan berkata dengan tenang, aku sudah memberimu cara untuk hidup, tetapi kamu bersikeras mencari kematian. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi hari ini. Disinilah kamu akan dimakamkan. Suara Julian tenang, tetapi aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuhnya. Aura ini membentuk medan magnet yang kuat, menyegel ruang dan mencegah Xiao dan Brand menggunakan kekuatan apapun untuk melarikan diri. Bab 1887, menuju dunia manusia. Begitu aura dan medan magnet yang menakutkan muncul, Xiao merasakan bahaya. Dia merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan medan magnet ini, dan karena kekuatan ini terus meningkat, retakan mulai muncul di tubuhnya. Guru, selamatkan aku. Pada saat ini, Xiao merasakan ancaman kematian dan benar-benar ketakutan. Namun, sekarang bahkan Brand merasakan aura berbahaya itu. Ketika Julian bergerak, dia menyadari betapa mengerikannya Julian. Sekarang dia menyerah pada gagasan untuk menduduki dunia iblis. Rekan Taois, mari kita bahas apa saja. Aku berasal dari alam semesta ke-6, dan guruku adalah dewa leluhur kosmik. Menghancurkan. Julian berbicara dengan suara dingin. Begitu kata, hancurkan, diucapkan, Xiao langsung berubah menjadi abu dan mati total. Ia berasal dari alam semesta lain. Ia mampu berkultivasi hingga ke tingkat ini dengan memanfaatkan keberuntungan alam semesta lain. Sekarang setelah ia meninggal, keberuntungannya sendiri telah tenggelam ke alam semesta ke-12, yang telah memperkuat keberuntungan alam semesta ke-12. Muridnya sendiri meninggal begitu saja. Brand juga marah. Wah, apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Dia berteriak. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mencoba menghancurkan segel itu. Namun, meskipun dia adalah leluhur surgawi 9 Dao, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Julian. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkan segelnya. Dalam batasan itu, kekuatannya tidak dapat menyebar dan tidak dapat merusak dunia iblis. Julian menatap Brand dan berkata dengan tenang, ini adalah alam semesta ke-12. Setelah mengatakan itu, Julian meningkatkan kekuatannya. Di bawah tekanan medan magnet yang mengerikan, tubuh Brand mulai hancur, lalu menghilang sepenuhnya. Keberuntungan yang diperolehnya juga terintegrasi ke alam semesta ke-12. Ini. 10.000 Raja Iblis dan Gary benar-benar tercengang. Kedua orang kuat yang dulunya sangat tinggi dan perkasa di mata mereka kini telah hancur. Julian bahkan tidak mengambil tindakan apapun, dan kedua orang kuat itu mati. Apakah mereka terlalu lemah, atau Julian terlalu kuat? Setelah terkejut, Raja Iblis 10.000 datang lagi, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan berkata, terima kasih banyak, senior, karena telah menyelamatkanku lagi. Julian berkata, itu hanya masalah sepele. Sekarang kita tinggal menunggu guru Brand muncul. Jika dia datang ke alam semesta ke-12, aku tidak keberatan membunuh dewa leluhur alam semesta. Julian mengatakannya dengan mudah. Tetapi Raja 10.000 Iblis dan Gary ketakutan ketika mendengar ini.
Membunuh dewa leluhur alam semesta. Tingkat pencapaian apa yang harus dicapai seseorang hingga berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Julian melihat sekeliling dan merasakan keberadaan beberapa fragmen jejak jiwa. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah jalan misterius muncul di telapak tangannya, dan kekuatan misterius muncul. Iblis kuat yang telah dihancurkan oleh Bran sebelumnya dibangkitkan dalam sekejap. Julian mengambil tindakan dan mengejutkan 10.000 Raja Iblis dan Gary lagi. Apa asal-usul 49 ini, dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Setelah melakukan semua ini, Julian berkata, aku juga akan pergi. Situasi di dunia iblis sangat buruk, kurasa dunia manusia juga tidak jauh lebih baik. Aku akan pergi ke dunia manusia untuk melihatnya. Kai menepuk bahu Gary dan berkata, bos dan aku akan pergi ke dunia manusia terlebih dahulu. Kamu harus berlatih dengan baik dan meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Ya. Gary sangat energi seakan-akan dia disuntik dengan darah ayam. Dia benar-benar bersemangat hari ini. Dia mengira setelah segel surgawi dibuka, dia akan menjadi sangat kuat, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kekuatannya terlalu rendah, dan dibandingkan dengan orang kuat seperti 49, dia tidak ada apa-apanya. Julian dan Kai pergi. Raja Iblis 10.000 memandang Gary dan bertanya, siapakah 49 ini? Gary juga tampak bingung dan berkata, ayah, saya juga tidak tahu siapa dia. Raja Iblis 10.000 berpikir, dia berjalan bersama Kai, dan sepertinya dia sengaja datang untuk menemuimu. Mengenai penyelesaian bencana klan kita, sepertinya dia menyelesaikannya secara kebetulan. Mencari aku. Gary kembali bingung. Tapi aku bahkan tidak mengenalnya. Hah? Raja Iblis 10.000 menghela napas dan berkata, terlepas dari identitasnya, ada banyak orang luar di alam semesta sekarang. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri sesegera mungkin. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kamu dapat melindungi dunia iblis dengan lebih baik. Ras manusia, dunia ilahi. Di jalan kuno di luar kota. Bos, Anda juga telah kembali dari zaman kuno. Di era ini, Anda masih memiliki banyak saudara. Anda dan Naomi sudah menikah, dan satu-satunya yang kurang adalah malam pernikahan. Apakah Anda tidak ingin menemuinya? Dan Eve, yang keluar dari kolam reinkarnasi tetapi masih memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Dia tergila-gila padamu, jadi mengapa kau tidak menemuinya? Ngomong-ngomong, kamu punya murid perempuan lain, yang memiliki tubuh suci 5 elemen, namanya siapa dah? Oh ya, namanya Harmony, dan ada satu lagi yang bernama Evelyn. Cek-cek, bagaimana mungkin kamu ditakdirkan untuk bersama Eve? Di belakang Julian, Kai terus mengoceh tanpa henti. Saat kau masih manusia biasa, kurasa kau pernah tidur dengan wanita bernama Melanie. Dia sepertinya wanita pertama yang kau jalin hubungan selain kakak ipar, kan? Bos, Anda juga telah melakukan karma. Anda harus membayar kembali utang yang Anda miliki kepada saya. Sekarang aku ingat, saat Sarah masih manusia biasa, dia punya teman sekelas bernama apa? Laize. Ngomong-ngomong, Taraf, dia sepertinya juga tertarik padamu. Julian segera berhenti. Kai segera menutup mulutnya. Bisakah Anda katakan lebih sedikit? Kai terkekeh, bos, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi bagaimanapun juga, kau adalah orang yang kuat. Apakah kau tidak mengerti hubungan sebab dan akibat? Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, bagaimana mereka bisa muncul di sisimu? Tidakkah kau berpikir begitu? Julian mengabaikan Kai dan berjalan memasuki kota. Ini adalah kota di dunia suci umat manusia. Kota ini cukup makmur, dan tidak jauh dari sini terdapat Gunung Busu. Gunung Busu dulunya berada di dunia manusia, tetapi sejak berakhirnya 4 kesengsaraan, segel dunia manusia telah terbuka sepenuhnya, dan Gunung Busu muncul di dunia dewa. Bahkan di dunia dewa, Gunung Busu adalah inti dari dunia dewa umat manusia. Di wilayah Gunung Busu, ada banyak keluarga dan sekte yang kuat yang ditempatkan, di antaranya keluarga Hansel, keluarga Visser, dan keluarga lainnya semuanya memiliki kamp di Gunung Busu. Kota ini sangat ramai, dengan lalu lintas yang padat dan aliran orang yang konstan. Julian tidak tinggal lama di kota itu. Ia menyeberangi kota dan berjalan menuju Gunung Busu di belakang kota. Sebelum ia mendekati Gunung Busu, ia merasakan napas pertempuran. Tubuhnya berkelebat dan ia langsung muncul di luar pertempuran, dengan Kai mengikutinya dari dekat. Evelyn, gadis kecil ini. Kai terkekeh dan berkata, bos, Anda memiliki hubungan dengan wanita. Jika saya ingat dengan benar, ketika Anda belum menjadi seorang kultivator dan hanya seorang prajurit, Evelyn pernah menangkap Vivi dan memaksa Anda untuk menikahinya. Kai adalah penyintas dari zaman kuno. Meskipun dia berada di dunia iblis, dia memperhatikan Julian. Dapat dikatakan bahwa dia mulai memperhatikan Julian sejak dia lahir, dan dia tahu segalanya tentang Julian. Julian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat ke kejauhan. Di ruang terbuka di kejauhan, pertempuran sengit tengah berlangsung. Seorang pria dan seorang wanita tengah bertarung. Wanita itu tak lain adalah Evelyn. Sudah sekitar satu era sejak berakhirnya 4 kesengsaraan. Selama era ini, Evelyn juga telah tumbuh dewasa, dan sekarang wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak Kaisar 9 Surga. Selain itu, ia juga mempraktikkan 9 metode. Tidak, ini 10.
Julian merasakan bahwa ada kekuatan misterius lain yang tersembunyi di dalam tubuh Evelyn. Evelyn tidak menggunakan kekuatan ini, yang menyebabkan dia dikalahkan oleh lawannya. Ini wilayah manusia, perkelahian dilarang. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saat suara itu datang, prajurit berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan di depan pasukan itu ada seorang jenderal berkulit gelap. Dia berkata dengan suara dingin, "Saya Jenderal Hitam, penegak hukum pengadilan surgawi. Berhentilah bertarung sekarang, atau saya akan membunuhmu tanpa ampun." Bab 1888, bagaimana menjelaskan kepada bos. Evelyn sedang bertarung dengan makhluk dari alam semesta lain. Kultivasi orang ini sangat tinggi, telah mencapai puncak alam semi leluhur. Dia baru mengolah 5 segel Dao. Meskipun dia berada di puncak alam semi leluhur, kekuatannya hanya cukup untuk menghancurkan Evelyn, yang berada di alam Kaisar 9 Surga, dan dia tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Terlebih lagi, Evelyn menyembunyikan kekuatannya sendiri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika penegak hukum pengadilan surgawi muncul, Evelyn sudah terluka, dengan beberapa bercak darah di gaun putihnya. Boom! Kedua pria itu pernah bertarung satu sama lain. Evelyn terkejut dan segera mundur. Dia mundur cukup jauh sebelum berhasil melepaskan diri dari kekuatan lawan. Dan lawannya tidak melancarkan serangan lagi. Ia menatap Jenderal Hitam dan banyak pasukan tentara surgawi yang muncul di langit. Sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak terangkat, dengan ekspresi tenang dan percaya diri. Aku adalah makhluk dari alam semesta ke-6, surga umat manusia dari alam semesta ke-12. Kau tidak berhak mencampuri urusanku. Pergilah dari sini segera jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jenderal Black, mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak di tangannya, berdiri di depan banyak prajurit dan jenderal surgawi. Melihat makhluk arogan dari alam semesta ke-6 di bawah, ekspresinya cukup acuh tak acuh. Tidak peduli dari alam semesta mana kamu berasal, karena kamu telah datang ke ras manusia di alam semesta ke-12, kamu harus mengikuti aturan ras manusia. Evelyn juga melirik Jenderal Hitam yang berdiri di udara, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Kevin, ini adalah dendam antara dia dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Kau bawa prajurit dan jenderal surgawi dan pergi." Evelyn juga tidak ingin Kevin terlibat. Kevin sekarang mewakili surga. Sebagai anggota umat manusia, dia mengetahui situasi keluarga surgawi saat ini. Meskipun surga adalah penguasa umat manusia, banyak orang kuat telah datang dari alam semesta lain. Siapapun dari orang-orang kuat ini dapat menghancurkan surga. Kevin tidak tergerak dan berkata, selama masih dalam lingkup umat manusia, maka semuanya berada di bawah yurisdiksi pengadilan surgawi. Pengadilan kematian. Makhluk-makhluk dari alam semesta ke-6 juga marah. Dia sudah memberikan mukanya pada pengadilan surgawi, tetapi Kevin tidak menghargainya. Pada saat ini, tubuhnya berkelebat dan muncul di udara. Ia meledak dengan kekuatan dahsyat. Kemanapun ia lewat, orang-orang dan kuda jatuh ke tanah. Banyak prajurit dan jenderal surgawi jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan para prajurit dan jenderal surgawi terbatas. Mereka tidak sebanding dengan 5 orang kuat setengah leluhur. Mereka semua dikalahkan dalam sekejap. Bahkan Kevin pun diserang. Dia tidak mampu menahan kekuatan makhluk ini dan terluka dalam sekejap. Kevin telah mengikuti Julian sejak lama dan dapat dikatakan sebagai orang kepercayaan Julian. Dia juga telah mengambil darah naga dan menjadi seorang prajurit sebelum energi spiritualnya dihidupkan kembali. Setelah kebangkitan energi spiritual, ia juga memulai jalur kultivasi. Setelah segel surga dibuka, dia menjadi semakin kuat, dan sekarang dia sudah menjadi Kaisar 9 Surga. Meskipun dia tidak mengolah 9 Dao, dia juga mengolah beberapa segel Dao. Dan dia masih terus menyempurnakan caranya sendiri. Melihat Kevin terluka, Kai yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan bertanya, "Bos, apakah Anda ingin membantu?" Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Belum ada yang mati, jadi tidak perlu mengambil tindakan untuk saat ini. Karena mereka adalah makhluk dari alam semesta ke-6, mari kita buat kekacauan. Ini juga akan memudahkan untuk menyerang dewa leluhur alam semesta ke-6. Julian menyaksikan dari samping. Situasinya belum di luar kendali dan belum sampai pada titik di mana ia perlu turun tangan. Evelyn melihat Kevin terluka, dia mengusap keningnya dengan lembut, wajahnya tampak tak berdaya. Dia tahu betapa kuatnya lawannya. Meskipun Kevin sekarang menjadi jenderal di surga, dia tidak sebanding dengan makhluk dari alam semesta ke-6. Kevin dipukuli dan terluka. Ketika dia melihat semua bawahannya terjatuh, dia langsung marah. "Aku tidak peduli dari alam semesta mana kau berasal. Jika kau bertindak gegabah di depan umat manusia, kau akan mati." Kevin mengumpat dengan keras, lalu menatap ke langit dan berseru, "Kakak Erniu." Saat dia berteriak, seberkas cahaya turun dari langit dan seorang pria muncul lagi. Pria itu juga mengenakan baju besi dan tampak agak kasar. Begitu dia muncul, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya, menatap makhluk-makhluk dari alam semesta ke-6 dari atas. "Apakah kau pikir tidak ada seorang pun di surgaku?" Erniu berkata dengan dingin. Saat teriakan dingin itu terdengar, dia mengangkat tangannya dan sebuah tanda telapak tangan ilusi pun jatuh.
Makhluk dari alam semesta keenam itu ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Daerah ini telah disegel. Dia langsung terkena jejak telapak tangan ilusi, dan kemudian sebuah formasi kuat muncul dan menjebaknya. Julian bertemu Ernius saat dia berada di surga tanpa harapan. Saat itu, dia sudah menjadi Kaisar Agung, dan pencapaiannya di ranah Kaisar Agung sangat tinggi. Lebih dari satu era telah berlalu, dan dia telah lama bangkit. Sekarang, dia telah memasuki alam dewa leluhur, dan juga telah mengolah banyak alam. Sekarang dia adalah orang kuat di pengadilan surgawi. Meskipun dia bukan salah satu yang terkuat, dia tidak boleh diremehkan. Membawa pergi. Erniu berteriak dingin. Beberapa prajurit surgawi muncul dan mengambil makhluk-makhluk yang terperangkap di alam semesta keenam dan membawa mereka ke surga. Kevin kemudian muncul di depan Evelyn, dengan senyum cerah di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Evelyn melirik Kevin dan berkata dengan tenang, situasinya masih belum jelas sekarang. Jika pengadilan langit bertindak gegabah, apakah mereka tidak takut menyinggung orang-orang kuat dari alam semesta lain? Kevin berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa jika aku menyinggungmu, itu bukan masalah besar. Aku bisa duduk santai dan melihat orang lain, tapi ini dirimu. Bos tidak ada di sini sekarang. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada bos saat dia kembali? Julian. Evelyn tampak linglung, dan sebuah bayangan muncul dalam benaknya. Nama Julian sudah lama tidak muncul, dan dia tidak tahu di mana Julian sekarang. Dia mendesah dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Apa dendammu terhadap makhluk di alam semesta keenam? Tanya Kevin. Evelyn berkata, tidak ada dendam. Dia hanya bernafsu dan ingin menikahiku dan menjadi pasangan tauku. Aku tidak setuju dan ingin menaklukkanku dengan kekerasan. Aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, bahkan jika dia berada di puncak semi leluhur, dia akan hancur dalam hitungan menit. Evelyn sangat percaya diri. Namun, seorang senior yang kuat telah mengingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan 10 dao dengan sembarangan, karena begitu ketahuan, itu akan membawa konsekuensi serius. Baiklah, aku mengerti. Aku akan kembali ke surga terlebih dahulu. Menurut hukum surga, aku akan mengusirnya dari alam semesta ke-12 dan tidak akan pernah mengizinkannya masuk. Begitu dia memasuki alam semesta ke-12, dia akan dibunuh tanpa ampun. Setelah berkata demikian, Kevin berbalik dan pergi. Evelyn tidak tinggal lama di sini. Setelah Kevin pergi, dia pun pergi. Melihat orang-orang yang dikenalnya itu pergi, Kai bertanya, mengapa? Kamu tidak ingin pergi dan menemui mereka? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, selama mereka semua baik-baik saja, tidak masalah apakah kita bertemu atau tidak. Waktunya belum tepat. Ketika waktunya tepat, kita tentu akan bertemu. Jadi, kemana tujuanmu selanjutnya? Tanya Kai. Julian berkata, kamp pangkalan keluarga Fisher berada di Gunung Busu. Saya ingin pergi ke keluarga Fisher untuk melihatnya. Julian masih sangat merindukan keluarganya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya dan dia tidak menyukai ayahnya, bagaimanapun juga dia tetaplah kerabatnya. Sebenarnya, yang paling dirindukannya adalah ibunya. Dia sudah lama tidak bertemu Lansin. Sebelumnya, Lansin terkontaminasi roh jahat dan dikirim oleh penjaga Nisai untuk mengusir roh jahat. Kemudian dia dikirim ke tempat misterius untuk berlatih. Sekarang keempat malapetaka telah berakhir, dan waktu telah lama berlalu. Ibunya seharusnya juga kembali. Dan ada Zola, putrinya. Dan Arjuna, putranya. Bagaimana keadaan kerabatnya sekarang? Bab 1889, Krisis Surgawi. Evelyn pergi. Julian tidak muncul dan tidak mengakuinya karena belum waktunya. Alam semesta ke-12 kini tampak damai, tetapi sebenarnya penuh gejolak. Sebagai makhluk alam semesta ke-12 dan manusia yang kuat, ia perlu bangkit dan mempertimbangkan makhluk-makhluk alam semesta ke-12. Ayo pergi. Julian melangkah maju dan berjalan menuju Gunung Buzu di depannya. Gunung Buzu sangat besar. Sejak segel bumi terangkat sepenuhnya, banyak daerah dan gunung suci telah muncul di sini. Gunung dan tanah suci ini ditempati oleh beberapa keluarga, sekte, dan praktisi yang kuat sebagai markas mereka. Ada juga banyak area publik di Gunung Busu. Yang dimaksud dengan daerah publik ialah daerah di mana setiap biksu dapat keluar dengan bebas. Julian pergi ke keluarga Fisher terlebih dahulu. Dia tidak memasuki keluarga Fisher, tetapi malah mengamati bagian luar gunung tempat keluarga Fisher berada. Dia tahu situasi Julian saat ini dan siapa yang ada di keluarga Fisher sekarang. Evelyn juga kembali ke keluarga Fisher. Dia adalah seorang jenius di keluarga Fisher dan memiliki halaman yang mandiri. Setelah kembali, dia kembali ke halamannya sendiri. Di keluarga Fisher, Julian juga merasakan banyak orang yang dikenalnya. Putrinya Zola juga ada di sana. Namun, Arjuna tidak ada di keluarga Fisher. Dia seharusnya berada di surga sekarang. Julian berdiri di luar keluarga Fisher, dia tidak masuk. Untuk mengetahui bahwa keluarganya aman, yang perlu dilakukannya hanyalah melihat dalam kegelapan. Namun ibunya, Lansin, tidak ada di keluarga Fisher. Sekarang, dia tidak tahu di mana ibunya. Setelah tinggal di luar keluarga Fisher selama beberapa saat, Julian berbalik dan pergi.
Selanjutnya, dia pergi ke keluarga Lan, yang merupakan keluarga tempat kakeknya berasal. Dia berjalan di Gunung Busu sambil menemui banyak mantan kerabat dan teman-temannya. Dan pada saat ini, di surga di puncak langit, makhluk yang bertarung dengan Evelyn telah dibawa kembali ke surga. Ada segel di tubuhnya dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan di tubuhnya. Dia berlutut di istana surgawi. Ada banyak orang kuat dari pengadilan surgawi di aula tersebut, banyak di antaranya yang akrab dengan Julian. Ada Alvan, Digi, Mika dan Zahir, orang-orang kuat dari pavilion dan di surga tanpa harapan di masa lalu, yang sekarang menjadi anggota penting surga. Dan ada muridnya Harmony. Harmony adalah tubuh suci 5 elemen. Julian mengajarinya kekuatan pembalikan 5 elemen. Sejak segel jalan surga dibuka, dia terus menyempurnakan daunnya sendiri dan sekarang juga menjadi orang kuat 9 dao. Terlebih lagi, dia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan seorang jenius yang langka. Di era ini, dia telah sepenuhnya bangkit dan sekarang menjadi dewa leluhur. 9 dao dewa leluhur sangat menakutkan. Mereka adalah salah satu yang terkuat di surga. Di aula istana surgawi, ada juga Zuzu. Zuzu, yang selama ini tinggal di istana abadi Kaisar Jinghong, banyak membantu Julian. Saat kultivasi Julian masih sangat lemah, ia mampu bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam, dan Zuzu memberikan kontribusi yang sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa tanpa Zuzu, tidak akan ada Julian saat ini. Ada juga Talisman, mantan pemimpin umat manusia. Talisman telah bereinkarnasi, tetapi bahkan setelah bereinkarnasi, dia berlatih lagi dan sekarang menjadi orang yang sangat kuat. Arjuna mengenakan jubah emas dan duduk di kursi pertama aula. Yang mulia. Kevin berdiri dan berkata, orang ini menggunakan kekerasan di dunia manusia dan telah ditangkap. Yang mulia, mohon buatlah keputusan. Kevin terluka, namun lukanya tidak fatal. Arjuna menatap makhluk yang berlutut di tanah, yang kultivasinya disegel, dan bertanya dengan tenang, apa yang harus dilakukan menurut hukum saat menggunakan kekerasan dalam ras manusia. Pada saat itu, seorang pejabat tinggi dari pengadilan surgawi berdiri di aula dan berkata, Yang mulia, menurut hukum, dia harus dieksekusi. Mendengar ini, makhluk yang berlutut di tanah menjadi panik. Aku adalah makhluk dari alam semesta ke-6. Tuanku adalah leluhur surgawi. Bebaskan aku segera. Jika tidak, tuanku akan muncul dan pasti akan menghancurkan istana surgawi. Meskipun dia takut, dia masih merasa dirinya lebih unggul dan mulai mengancam Arjuna. Persetan denganmu. Kevin mengangkat kakinya dan menendangnya, menjatuhkannya ke tanah dan membuatnya berguling beberapa kali. Tidak peduli dari alam semesta mana kamu berasal, karena kamu telah datang ke dunia manusia di alam semesta ke-12, kamu harus mengikuti aturan dunia manusia. Kevin memiliki sifat pemarah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada yang berubah. Arjuna mengerutkan kening. Sebagai penguasa langit, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang alam semesta lain? Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa kuatnya alam semesta lain? Fondasi alam semesta ke-12 terlalu dangkal dan tidak dapat bersaing dengan alam semesta lain. Ia berpikir sejenak dan berkata, demi alam semesta ke-6, hukuman mati dapat diampuni, tetapi hukuman hidup tidak dapat dihindari. Kamu akan dihukum dengan 3.000 petir dan kemudian diusir dari alam semesta ke-12. Atas perintah Arjuna, para penjaga segera masuk, membawa makhluk dari alam semesta ke-6 itu pergi, menyeretnya keluar dari istana surga, dan membuatnya muncul di luar gerbang nantian. Kemudian Leiva muncul dan mulai menyerangnya terus-menerus. Makhluk itu dipukul dan menjerit terus-menerus. Rekan Taois, bukankah ini terlalu berlebihan? Sebuah suara terdengar. Suaranya seperti guntur yang teredam, bergema di seluruh istana surgawi. Suara ini mengandung tekanan yang mengerikan. Beberapa kultivator yang lebih lemah di istana surgawi jatuh langsung ke tanah, memuntahkan darah dan menderita luka serius. Arjuna sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius di wajahnya. Di aula, seorang wanita cantik dengan gaun indah tiba-tiba menonjol. Dia adalah murid Julian, Harmony. Dia berkata, Yang mulia, orang yang datang itu sangat kuat. Saya khawatir tidak ada seorang pun di pengadilan surgawi yang dapat menjadi lawannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di luar gerbang nantian. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam, memiliki alis panjang, dagu lancip, dan tampak sangat aneh. Wajahnya muram, tetapi begitu dia muncul, kekuatan mengerikan muncul, yang secara langsung menghancurkan orang yang melaksanakan hukuman guntur dan membuka segel pada makhluk-makhluk di alam semesta ke-6. Guru. Setelah makhluk yang dihukum guntur itu lepas, ia segera mendatangi lelaki parubaya itu. Pada saat itu, dia dipenuhi luka-luka dan tampak sangat menyedihkan. Guru, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Pria parubaya itu berasal dari alam semesta ke-6 dan merupakan leluhur surgawi. Mereka yang dapat memasuki alam leluhur surgawi bukanlah makhluk biasa, tetapi para jenius yang sangat kuat. Para jenius ini mempraktikkan tidak hanya satu Tao, tetapi banyak Tao. Nama orang ini adalah Marvel. Dia mengolah 7 jalan dan merupakan leluhur 7 jalan. Marvel marah ketika melihat muridnya disiksa seperti ini. Dia berkata, saya pasti akan membuat keputusan untuk Anda. Dia berjalan menuju gerbang selatan surga selangkah demi selangkah.
Pada saat ini, banyak prajurit dan jenderal surgawi berkumpul di gerbang selatan surga. Para prajurit dan jenderal surgawi ini semuanya bersenjata lengkap, menatap dengan waspada aura seperti pelangi di luar. Blokir itu untukku. Seorang jenderal segera memberi perintah. Begitu dia memberi perintah, banyak prajurit dan jenderal surgawi bergegas keluar sambil membawa senjata di tangan. Wajah Marvel dingin, dan sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Sambil memegang pedang, dia mengayunkannya dengan keras. Energi pedang yang menyilaukan meledak, dan semua prajurit dan jenderal surgawi terbunuh dimanapun energi pedang itu lewat. Menghadapi 7 leluhur surgawi, para prajurit dan jenderal surgawi ini sama sekali tidak sebanding. Melihat situasi di luar gerbang surga selatan, Arjuna di istana surgawi tampak cukup hikmat. Yang mulia, mari kita jaga perdamaian. Lirong, salah satu dari 4 penguasa surga, angkat bicara dan berkata, makhluk ini terlalu menakutkan. Ia telah mencapai alam leluhur surgawi. Kekuatannya tak terkalahkan. Tak seorang pun di seluruh surga dapat melawannya. Apa maksudmu dengan menyelesaikan masalah ini dengan damai? Alif, salah satu dari 4 penguasa langit, yang juga dikenal sebagai Kaisar Giok Haotian, berdiri. Sekarang makhluk-makhluk kuat dari alam semesta lain telah memasuki alam semesta ke-12, jika kita berkompromi hari ini, umat manusia kita akan terjepit ke tanah dan diganggu oleh makhluk-makhluk dari alam semesta lain. Kita harus menangkap leluhur surgawi ini dengan cara apapun. Bab 1890, Vivi muncul. Pengadilan surgawi telah menetapkan aturan sejak awal berdirinya. Pertarungan dilarang di dunia manusia. Jika ada dendam yang sulit diselesaikan, maka pertarungan akan dilakukan sampai mati di atas ring. Hukum ini tidak pernah berubah. Untuk melaksanakan hukum tersebut, Kevin menangkap makhluk-makhluk dari alam semesta ke-6, tetapi dalam prosesnya, ia memperoleh leluhur surgawi yang kuat. Marvel muncul di luar gerbang nantian. Energi pedang itu seperti pelangi, dan dengan satu pedang, banyak prajurit dan jenderal surgawi terbunuh. Prajurit dan jenderal surgawi yang tersisa ketakutan dan tubuh mereka sedikit mundur. Marvel, di sisi lain, bergerak maju, dan sekarang dia telah memasuki gerbang selatan surga. Di istana surga, banyak manusia kuat tiba-tiba panik. Banyak orang kuat menyarankan untuk berkompromi dan menjaga perdamaian. Bagaimanapun, kekuatan alam semesta lain terlalu mengerikan. Belum lagi surga, bahkan seluruh alam semesta ke-12 akan sulit untuk dilawan. Yang mulia, segera buat keputusan. Musuh akan segera memasuki istana surga. Seorang pria kuat berbicara. Arjuna memiliki wajah muram. Pada saat ini, Marvel berjalan ke istana surgawi, dan murid-muridnya mengikuti di belakangnya. Muridnya penuh luka dan tampak sangat malu. Begitu dia memasuki istana surgawi, dia berbicara dengan arogan, menunjuk Arjuna di istana dan mengutuk pemimpin umat manusia mana. Di mataku, kamu sampah. Pergilah dari sini. Aku ingin posisi pemimpin umat manusia hari ini. Dia berjalan sembarangan menuju kursi pertama di aula. Lancang. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Teriakannya bagaikan guntur, memekakkan telinga. Alif, salah satu dari 4 penguasa surgawi, juga dikenal sebagai Kaisar Giok Haotian, berdiri di depannya dan berkata dengan suara dingin, ini adalah istana surgawi di pengadilan surgawi. Guru. Pria itu melirik Marvel. Marvel memandang Alif. Dia langsung merasakan tingkat kultivasi Alif. Dia juga seorang dewa leluhur, dan bahkan telah mencapai tingkat leluhur bumi. Hanya saja dia belum mengolah banyak jalan, hanya 3. Faktanya, dengan potensi yang dimiliki Alif, ia dapat mengolah banyak jalur, bahkan hingga 9. Namun, ia pergi untuk meningkatkan wilayahnya sendiri, dan jalannya sendiri belum sempurna. Jika diberi sedikit waktu lagi, ia pasti akan mampu mengolah jalan ke-9. 3 leluhur bumi, beraninya kau bersikap begitu lancang di hadapanku. Wajah Marvel menjadi gelap, dan dia mengayunkan pedang di tangannya dengan ganas. Energi pedang yang tak terlihat meledak, memadatkan kekosongan dan muncul di depan Alif dalam sekejap. Alif ingin melawan, tetapi kekuatan Marvel terlalu kuat. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Tubuhnya tertusuk oleh energi pedang. Dia terbang mundur dan terpaku di dinding di kejauhan. Penuh kebencian. Alif sangat marah. Dia berjuang keras, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Terjadi keheningan mematikan di aula itu. Alif adalah salah satu dari 4 master surgawi dan kekuatannya termasuk yang terbaik di surga, tetapi sekarang dia dikalahkan dalam satu gerakan. Bahkan seseorang sekuat Alif dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Lalu siapa di seluruh surga yang bisa menandingi pria ini? Murid Marvel bernama Fraja. Ketika Fraja melihat Alif dikalahkan, kesombongannya tiba-tiba muncul dan dia berjalan menuju kursi pertama di aula. Hari ini dia ingin menjatuhkan Arjuna dan mengambil posisi penguasa surga sendiri. Dia melangkah maju dan tak seorang pun berani menghentikannya. Karena ada Marvel. Pada saat ini, siapapun yang berani menghentikannya akan berakhir seperti Alif. Tak lama kemudian, Fraja datang ke hadapan Arjuna, menatapnya, sudut bibirnya terangkat, dengan senyum tipis, dan berkata, sudah kubilang, tuanku adalah leluhur surgawi, dan memintamu untuk melepaskanku, kau tidak mendengarkan, sekarang kau tidak bisa menyalahkanku.
Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju kursi pertama di aula, mengulurkan tangannya ke arah Arjuna, mencoba menarik Arjuna turun dari kursi pertama. Namun, Arjuna awalnya adalah seorang jenius super. Ia memasuki ranah Kaisar Agung dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, dan ia juga memperoleh kesempatan terakhir dari 4 kesengsaraan. Kesempatan apa ini, ia tidak pernah mengungkapkannya. Setelah segel jalan surga terangkat, dia mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk menyempurnakan daunnya. Kekuatannya amat dahsyat. Di seluruh surga, tak seorang pun tahu alam mana yang telah dicapai Arjuna. Vraja mencengkeram bahu Arjuna dan berusaha menariknya jatuh, namun meski ia mengerahkan segenap tenaganya, ia tidak mampu mengejutkan Arjuna. Jarjuna menggerakkan bahunya dan sebuah kekuatan dahsyat muncul, langsung menjatuhkan Marvel. Tubuh Marvel terlempar ke belakang dan jatuh terguling-guling di aula, menyemburkan darah. Arjuna menepuk-nepuk pakaiannya yang berantakan di bahunya, melihat Marvel di aula, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak peduli dari alam semesta mana kamu berasal, tetapi ini adalah alam semesta ke-12. Bahkan jika kamu adalah leluhur langit, alam semesta ke-12 tidak memiliki dewa leluhur alam semesta. Ada dewa leluhur alam semesta di alam semesta ke-12 di bumi. Belum terlambat untuk pergi sekarang." Sebagai pemimpin umat manusia, Arjuna menikmati keberuntungan umat manusia dan mengetahui banyak informasi. Sejak zaman dahulu kala, manusia telah memberontak terhadap surga. Dan setelah segel jalan surga dibuka, dia juga tahu bahwa orang di balik jalan surga adalah dewa leluhur alam semesta, penguasa alam semesta, dan keberadaan yang berada di atas segalanya. Wah, ada benarnya. Marvel menatap Arjuna dengan saksama. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di balik tubuh Arjuna. Dia juga bisa merasakan bahwa alam Arjuna, seperti dirinya, juga telah memasuki alam leluhur surgawi. Namun, dia tidak yakin berapa banyak dao yang telah dikultivasikan Arjuna. Namun, dia sangat yakin bahwa kultivasi Arjuna jelas tidak sebagus miliknya. "Aku akan datang dan menemuimu." Aura yang amat mengerikan terpancar darinya. Arjuna juga perlahan berdiri. "Yang mulia adalah orang yang sangat terhormat, bagaimana mungkin Anda bisa bertarung secara langsung?" Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari luar aula, "Jika Anda ingin bertarung dengan Yang Mulia, Anda harus melewati saya terlebih dahulu." Marvel berbalik dan melihat. Dua wanita masuk dari luar aula. "If dia ada di sini, tidak apa-apa." Sebelum segel jalan surga dirilis, If sudah menjadi dewa leluhur. Sekarang sudah hampir 1 zaman sejak segel jalan surga dirilis. Dia seharusnya sangat menakutkan sekarang. Melihat orang itu berjalan memasuki aula, banyak orang kuat di surga menghela napas lega. Mereka semua tahu tentang If. Namun, tidak seorang pun tahu siapa wanita yang menemani If. Vivi. Zuzu di aula tercengang ketika dia melihat wanita itu mengikuti If. Dia tahu tentang Vivi. Ketika Julian menghadapi Hakim Surga, Vivi muncul di saat-saat terakhir untuk membantu Julian, dan baru saat itulah ia menghancurkan pelindung surga dan menyelesaikan malapetaka terakhir. Namun, Vivi menghilang setelah itu. Dia tidak menyangka Vivi akan muncul setelah lebih dari 1 era. Nisa juga menatap Vivi. Setelah sedikit terkejut, dia berjalan ke arahnya dan berteriak, "Vivi, apakah itu benar-benar kamu?" Arjuna di aula juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa dia mempunyai seorang kakak perempuan, tetapi dia belum pernah melihat kakak perempuannya itu. "Kakak Vivi," panggilnya ragu-ragu. Vivi menatap Arjuna di aula, dengan senyum manis di wajahnya, dan berkata, "Adik kecil, aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi penguasa surga dan penguasa ras manusia. Jika orang tuaku tahu, mereka pasti akan senang. Apakah ini sudah berakhir?" Marvel sangat marah dan meraung, tidak peduli siapa yang menyerang hari ini, istana surgawi akan dihancurkan. Arogan. Wajah Vivi menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah sabit yang seluruhnya terbuat dari aturan muncul. Dia memegang sabit di tangannya, dan saat ini, dia tampak seperti permaisuri yang tak tertandingi. Ini. Merasakan nafas ini, Marvel benar-benar terkejut. Bersambung.